Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi, selamat siang, selamat sore maupun selamat malam bagi teman-teman yang menyaksikan video kali ini. Baik, untuk kali ini kami dari kelompok 5 akan membawakan materi anatomi fisiologi tubuh manusia, yaitu tentang sistem respirasi. Adapun anggota dari kelompok 5 yaitu ada saya sendiri, Dedi Koswara, kemudian ada Reja Nopianingrum, ada Gina Tisania Arsya, dan ada Sinta Nuryani. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja ke pemateri pertama, dipersilahkan. Saya akan menjelaskan mengenai pengertian sistem respirasi atau pernapasan. Sistem pernapasan merupakan sistem yang berfungsi untuk mengabsorpsi oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dalam tubuh yang bertujuan untuk mempertahankan homeostatis. Fungsi ini disebut sebagai respirasi. Sistem pernapasan dimulai dari rongga hidung atau mulut hingga ke alveolus, di mana pada alveolus terjadi pertukaran oksigen dan karbon dioksida dengan pembuluh darah. Pada sistem respirasi pada manusia ini sama juga dengan halnya seperti sistem pernapasan pada manusia yang merupakan proses bernapas yang dimulai dari pengambilan oksigen yang disalurkan ke bagian dalam tubuh sampai pengeluaran karbon dioksida. Oksigen yang telah dihirup oleh manusia dari udara bebas yang selanjutnya dibuang ke lingkungan yang berupa karbon dioksida. Oksigen sangat dibutuhkan oleh tubuh. Tanpa oksigen, otak tidak bisa berfungsi. Dalam waktu 5 menit saja tanpa oksigen, sel-sel otak akan mati. Hal ini bisa menyebabkan kematian pada manusia. Rata-rata laju pernapasan manusia ditentukan dari umur mereka. Bersumber dari Life Science, bayi rata-rata bernapas 40-60 kali per menit. Angka ini berkurang saat mereka tidur hingga 30-40 kali per menit. Orang dewasa bernapas rata-rata 12-16 kali per menit. Saat olahraga, angka tersebut naik hingga 40-60 kali per menit. Respirasi adalah suatu proses mulai dari pengambilan oksigen, pengeluaran karbon dioksida, hingga penggunaan energi di dalam tubuh. Sistem respirasi atau sistem pernapasan mencakup semua proses pertukaran gas yang terjadi antara atmosfer melalui rongga hidung, faring, kemudian laring, trakea, bronkus, paru-paru, alveolus, dan sel-sel melalui dinding kapiler darah. Sistem pernapasan biasanya dibagi menjadi 2 daerah utama. Yang pertama ada bagian konduksi. Pada bagian konduksi ini meliputi rongga hidung, nasofaring, laring, trakea, bronkus, bronkiolus, dan bronkiolus terminalis. Yang kedua pada bagian respirasi. Pada bagian respirasi ini meliputi bronkiolus respiratorius, ductus alveolaris, dan alveolus. Sebagian besar bagian konduksi dilapisi epitel respirasi, yaitu epitel bertingkat silindris bersilia dengan sel goblet. Dengan menggunakan mikroskop elektron dapat dilihat ada 5 macam sel epitel respirasi, yaitu sel silindris bersilia, sel goblet mukosa, sel sikat atau brusel, sel basal, dan sel granul kecil. Kemudian di sini ada fungsi dari sistem pernapasan. Setiap sistem yang ada dalam tubuh manusia khususnya tentunya memiliki peranan dan fungsinya masing-masing. Sistem pernapasan pun demikian. Sistem ini juga mempunyai fungsi tersendiri bagi tubuh yang sudah terkoordinir oleh saluran dan organ tertentu sesuai perintah otak. Fungsi sistem pernapasan itu sendiri antara lain ada yang pertama menyediakan oksigen untuk metabolisme jaringan tubuh. Kemudian mengeluarkan karbon dioksida sebagai sisa metabolisme jaringan. Kemudian yang ketiga ada membawa udara ke dalam paru-paru di mana terjadi pertukaran gas. Kemudian ada sebagai fungsi dari sistem respirasi sebagai sistem organ yang digunakan untuk pertukaran gas. Dan yang terakhir ada mengabsorpsi oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida dalam tubuh yang bertujuan untuk mempertahankan homeostatis. Selain itu, ada fungsi tambahan dari sistem respirasi ini. Yang pertama ada mempertahankan keseimbangan asam basa dalam tubuh, kemudian mempertahankan kadar cairan tubuh,
kemudian mempertahankan keseimbangan panas tubuh, dan memberikan perlindungan terhadap infeksi seperti makrofag yang akan membunuh bakteri. Mungkin cukup sekian pembahasan dari saya. Selanjutnya saya kembali kepada moderator. Terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan melanjutkan materi tentang saluran sistem pernafasan. Saluran sistem pernafasan atau respirasi adalah pertukaran gas, yaitu pertukaran oksigen O2 yang dibutuhkan tubuh untuk metabolisme sel dan karbon dioksida atau CO2 yang dihasilkan dari metabolisme tersebut dan akan dikeluarkan dari tubuh melalui paru. Sistem respirasi terdiri dari saluran nafas bagian atas. Pada bagian ini, udara yang masuk ke tubuh dihangatkan, disaring, dan dilembabkan. Nah, yang termasuk ke saluran nafas bagian atas ini, nasal atau hidung, faring, dan laring. Kemudian ada saluran nafas bagian bawah. Bagian ini menghantarkan udara yang masuk dari saluran bagian atas ke alveoli. Yang termasuk saluran nafas bagian bawah dari trakea sampai pulmo. Kemudian di alveoli ini terjadi pertukaran gas antara O2 dan CO2. Pada sirkulasi paru, pembuluh darah arteri menuju paru, sedangkan pembuluh darah vena meninggalkan paru. Nah, sistem respirasi ini kan berawal dari oksigen yang dihirup oleh manusia dari udara bebas, yang selanjutnya akan dibuang ke lingkungan yang berupa karbon dioksida. Diawali dari oksigen yang masuk ke dalam hidung, udara dari luar akan masuk lewat rongga hidung atau vakum nasalis. Nah, rongga hidung ini berlapis selaput lendir yang di dalamnya terdapat kelenjar minyak dan kelenjar keringat yang berfungsi untuk menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernapasan. Kemudian setelah dari hidung akan melewati faring atau tenggorokan. Nah, udara dari rongga hidung masuk ke faring ini. Faring ini merupakan percabangan dua saluran, yaitu saluran pernafasan atau nasofaring pada bagian depan dan faring posterior. Terdapat laring, tempat letaknya pita suara. Masuknya udara melalui faring akan menyebabkan pita suara bergetar dan terdengar sebagai suara. Setelah melewati faring-laring, maka udara ini akan melewati trakea. Ini berupa pipa yang panjangnya kurang lebih 10 cm, terletak sebagian di leher dan sebagian di rongga dada. Nah, setelah dari trakea, maka akan dibagi menjadi akan masuk ke bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus ini bercabang-cabang lagi yang dinamakan bronkiolus. Nah, bronkus dan bronkiolus ini kan berada di dalam paru-paru atau pulmo. Paru-paru ini terletak di dalam rongga dada bagian atas, di bagian samping dibatasi oleh otot dan rusuk, dan di bagian bawahnya dibatasi oleh diafragma yang berotot kuat. Paru-paru ada dua bagian, yaitu paru-paru kanan dan paru-paru kiri. Paru-paru kanan ini terdiri dari 3 lobus, sedangkan pada paru-paru kiri terdiri dari 2 lobus. Paru-paru ini dibungkus oleh selaput tipis yang disebut dengan pleura. Nah, pada paru-paru ini kan tersusun oleh bronkiolus, alveolus, jaringan elastik, dan pembuluh darah. Paru-paru bertekstur seperti spons yang elastis dengan daerah permukaan dalam yang sangat lebar untuk pertukaran gas. Di dalam paru-paru, bronkiolus bercabang-cabang halus dengan diameter kurang lebih 1 mm. Bronkiolus ini berakhir pada gugus kantung udara yang disebut dengan alveolus. Alveolus ini terdapat pada ujung akhir bronkiolus, berupa kantong kecil yang salah satu sisinya terbuka sehingga menyerupai busa atau mirip sarang tawon. Oleh karena alveolus berselaput tipis dan di situ banyak bermuara kapiler darah, maka memungkinkan terjadinya difusi gas pernapasan.
Nah, untuk memperjelas organ-organ yang ada pada sistem pernapasan ini, maka nanti akan dijelaskan lagi oleh pemateri selanjutnya. Materi selanjutnya yaitu 4. Organ-organ sistem pernafasan. Organ-organ sistem pernafasan pada manusia meliputi hidung, faring, laring, trakea, paru-paru yang meliputi bronkus, bronkiolus, dan alveolus. Yang pertama yaitu hidung. Hidung nasal atau naso merupakan saluran utama yang terdiri dari dua lubang yang dipisahkan oleh sekat hidung. Hidung berbentuk piramida yang tersusun dari tulang keras, tulang rawan hialin, dan jaringan fibroa aerolar. Rongga hidung atau cavum nasalis memiliki bagian internal dan eksternal. Bagian eksternal yang dilapisi dengan selaput lendir, di dalamnya terdapat folikel rambut, kelenjar minyak atau kelenjar sebase, dan kelenjar keringat atau kelenjar sudorifera. Selaput lendir berfungsi menangkap benda asing yang masuk lewat saluran pernafasan. Bagian internal dipisahkan menjadi rongga hidung kanan dan kiri. Masing-masing rongga hidung terdapat 3 ruang kecil yaitu meatus superior, media, dan inferior. Bagian internal rongga hidung juga memiliki rambut-rambut halus atau fibrisse. Struktur berongga yang disebut dengan rongga hidung atau cavum nasalis memiliki rambut pendek dan tebal untuk menyaring udara dan menangkap kotoran yang masuk bersama udara. Rongga hidung terdiri atas vestibulum dan fossa nasalis. Pada vestibulum di sekitar nares terdapat kelenjar sebase dan fibrisa atau bulu hidung. Epitel di dalam vestibulum merupakan epitel respirasi sebelum memasuki fossa nasalis. Pada fossa nasalis atau cavum nasi yang dibagi dua oleh septum nasi pada garis medial, terdapat konka, yaitu meliputi superior, media, dan inferior pada masing-masing dinding lateralnya. Konka media dan inferior ditutupi oleh epitel respirasi, sedangkan konka superior ditutupi oleh epitel olfactorius yang khusus untuk fungsi menghidu atau membawi. Epitel olfactorius tersebut terdiri atas sel penyokong atau sel sustentakuler. Sel olfactorius ini yaitu neuron bipolar dengan dendrit yang melebar di permukaan epitel olfactorius dan bersilia itu berfungsi sebagai reseptor dan memiliki akson yang bersinaps dengan neuron olfactorius otak. Sel basal yang berbentuk piramid dan kelenjar Bowman pada lamina propria. Kelenjar Bowman menghasilkan sekret yang membersihkan silia sel olfactorius sehingga memudahkan akses neuron untuk membawi zat-zat. Adanya fibrisa, konkal, dan vaskularisasi yang khas pada rongga hidung membuat setiap udara yang masuk mengalami pembersihan, pelembapan, dan penghangatan sebelum masuk lebih jauh. Yang kedua yaitu faring. Tempat persimpanan antara saluran pernafasan atau nasofaring di bagian depan dan saluran pencernaan atau orofaring di bagian belakang. Faring memiliki panjang ukuran lebih 5 inci memanjang dari dasar tenggorokan sampai esofagus. Fungsi utama faring adalah menyediakan saluran bagi udara yang keluar masuk dan juga sebagai jalan makanan dan minuman yang ditelan. Selain itu, faring juga berfungsi sebagai penyaring, pengatur tekanan, dan juga dapat mengatur kelembaban udara yang masuk. Udara ini akan diteruskan ke batang tenggorokan atau trakea. Faring terletak di depan cervical vertebrate dan terdiri atas 3 bagian yaitu nasofaring. Yang pertama yaitu nasofaring. Nasofaring ini adalah bagian faring yang terletak pada bagian belakang rongga hidung. Nasofaring merupakan satu-satunya bagian faring yang hanya dapat dilalui oleh udara, sedangkan bagian faring lainnya dapat dilalui oleh udara maupun makanan. Nasofaring ini berasal dari 2 kata yaitu naso yang berarti hidung dan faring yang artinya tenggorokan. Oleh karena itu, nasofaring juga dikenal sebagai saluran hidung tenggorokan. Nasofaring ini memiliki ukuran lebar dan panjang masing-masing berkisar antara 2-4 cm dan nasofaring ini berfungsi untuk mengatur tekanan udara dari lingkungan luar dan membunuh bakteri yang terbawa dari lingkungan luar. Selanjutnya yaitu orofaring. Orofaring ini merupakan bagian faring yang terletak di belakang rongga mulut. Orofaring ini dapat dilewati udara dan makanan sehingga berperan dalam sistem pernapasan dan juga sistem pencernaan. Selain itu, orofaring juga memiliki klep yang berfungsi mengatur makanan agar tidak masuk ke saluran pernafasan. Klep ini disebut epiglotis. Epiglotis ini dapat menutup saluran pernapasan atau terbukanya saluran pencernaan saat menelan makanan
dan membuka saluran pernafasan atau tertutupnya saluran pencernaan saat proses bernafas. Pada bagian dinding lateral, kiri dan kanan, orofaring, terdapat tonsil platina yang merupakan massa jaringan limfatik. Tonsil ini berfungsi untuk melindungi dari infeksi. Lalu yang selanjutnya yaitu laryngofaring. Laryngofaring ini adalah bagian akhir dari faring. Laryngofaring ini juga disebut dengan hipofaring. Bagian ini juga dapat dilewati oleh udara sekaligus makanan. Laryngofaring dilapisi oleh sel epitel squamosa berlapis. Laryngofaring merupakan tempat pertemuan antara saluran pernafasan dengan saluran pencernaan. Pada saat proses menelan, maka saluran pernafasan tertutup. Hal ini yang menyebabkan bahwa manusia tidak dapat menelan sambil bernafas. Dan saluran nafas akan terbuka ketika manusia berbicara. Oleh karena itu, jika kita makan sambil berbicara, memungkinkan makanan masuk ke dalam saluran pernafasan. Jika makanan masuk ke dalam saluran pernafasan, biasanya saluran pernafasan akan terangsang dan berusaha mengeluarkan makanan tersebut lewat hidung. Bentuknya adalah peristiwa terdesak. Yang selanjutnya yaitu laring. Laring ini adalah saluran udara yang terletak dari bagian depan faring hingga bagian bawah trakea atau bagian yang menghubungkan faring dengan trakea. Organ berongga ini memiliki ukuran dengan panjang 42 mm dan diameter 40 mm. Fungsi utama laring ini adalah menghasilkan udara dan juga sebagai tempat keluar masuknya udara. Laring terdiri atas kepingan, tulang rawan, ligamen, dan membran. Struktur laring terdiri dari 9 buah tulang rawan yang tersusun sedemikian rupa sehingga serupa kotak. Dari 9 tulang rawan tersebut, terdapat 3 tulang yang sangat penting, yaitu yang pertama, tulang rawan tiroid atau jakun, merupakan tulang rawan terbesar. Pada laki-laki, tulang rawan ini lebih besar dibandingkan dengan wanita. Tulang rawan tiroid berfungsi untuk melindungi pita suara. Yang kedua, epiglotis atau tulang rawan penutup, yaitu tulang rawan yang kecil. Satu sisi dari epiglotis melekat pada tulang rawan tiroid dan sisi lainnya bebas. Epiglotis memiliki permukaan lingual dan laryngeal. Bagian lingual dan apikal epiglotis ditutupi oleh epitel gepeng berlapis, sedangkan permukaan laryngeal ditutupi oleh epitel respirasi bertingkat bersilindris bersilia. Di bawah epitel terdapat kelenjar campuran mukosa dan serosa. Di bawah epiglotis, mukosanya membentuk 2 lipatan yang meluas ke dalam lumen laring. Pasangan lipatan atas membentuk pita suara. Pita suara ini merupakan jaringan elastik yang melintang di pintu masuk laring. Pita suara berjumlah 2 buah, yaitu pita suara palsu atau plica vestibularis yang terdiri dari epitel respirasi dan kelenjar serosa, serta di lipatan bawah membentuk pita suara sejati yang terdiri dari epitel berlapis gepeng, ligamentum vokalis atau serat elastin, dan musculus vokalis atau otot rangka. Otot musculus vokalis akan membantu terbentuknya suara dengan frekuensi yang berbeda-beda. Epiglotis berfungsi sebagai penutup lubang menuju laring agar makanan tidak masuk ke saluran pernafasan. Lalu yang selanjutnya, tulang rawan krikoid, berbentuk seperti cincin stempel yang terletak di bagian paling bawah pada laring. Bagian stempelnya merupakan dinding posterior laring. Kartilago ini berhubungan dengan kartilago tiroide, tepatnya dengan komu inferior, melalui membran krikoide atau konus elasticus dan melalui artikulasio krikoarytenoide. Selanjutnya adalah trakea. Trakea merupakan saluran lanjutan dari laring, memiliki panjang 9-11 cm dan dibentuk oleh 16-20 cincin tulang rawan. Terdapat kelenjar serosa pada lamina propria dan tulang rawan hialin berbentuk seperti huruf C tapal kuda, yang mana ujung bebasnya berada di bagian posterior trakea. Pada ujung terbuka atau ujung bebas tulang rawan hialin yang berbentuk tapal kuda tersebut, terdapat ligamentum fibroelastis dan berkas otot polos yang memungkinkan pengaturan lumen dan mencegah distensi berlebihan. Tulang rawan pada trakea berfungsi mempertahankan agar trakea tetap terbuka. Pada bagian dalam terdapat cairan mukosa yang dihasilkan oleh sel goblet dan sel kelenjar membentuk lapisan yang memungkinkan pergerakan silia. Silia bergerak menuju ke arah laring untuk mendorong atau mengeluarkan debu dan butiran benda asing halus
yang masuk bersama udara pernapasan. Silia-silia ini berfungsi untuk menyaring benda-benda asing yang masuk ke saluran pernapasan. Selanjutnya itu paru-paru atau pulmo. Paru-paru merupakan organ pernapasan utama berbentuk kerucut. Terdiri atas jaringan elastik yang berpori-pori seperti spons dan berisi udara. Paru-paru ini terletak di dalam rongga toraks atau dada, sebelah kanan dan sebelah kiri yang dipisahkan oleh jantung. Di atas diafragma, sedangkan di depan dan di samping itu dibatasi oleh tulang rusuk. Diafragma merupakan pembatas antara rongga perut dengan rongga dada. Paru-paru kanan atau pulmodexter terdiri dari 3 lobus, sedangkan paru-paru kiri atau pulmosinester terdiri dari 2 lobus. Paru-paru manusia terbungkus oleh 2 selaput, yaitu pleura dalam atau pleura visceralis dan pleura luar atau pleura parietalis. Pleura dalam langsung menyelimuti paru-paru, sedangkan pleura luar bersebelahan dengan tulang rusuk. Antara kedua pleura tersebut terdapat rongga tulang rusuk. Antara kedua pleura tersebut terdapat rongga yang berisi cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas paru-paru. Unit fungsional dalam paru-paru disebut lobulus primarius. Struktur paru-paru tersusun dari 300 juta alveolus. Setiap alveolus mengandung satu lapisan sel epitel squamosa atau pipi dan dikelilingi oleh pembuluh kapiler. Di dalam paru-paru, bronki bercabang menjadi tubulus-tubulus kecil yang dikenal sebagai bronkiolus. Bronkiolus ini bercabang menjadi pembuluh lebih kecil dan akhirnya membentuk cabang terkecil, yaitu bronkiolus terminal. Bronkiolus terminal ini bercabang lagi membentuk ductus alveolaris dan berakhir pada sarcus alveolaris. Selanjutnya yaitu bronkus. Bronkus merupakan cabang kanan dan kiri dari trakea, serta memiliki struktur yang sama dengan trakea. Fungsi utama bronkus ini adalah untuk menyediakan jalan bagi udara yang masuk dan keluar paru-paru. Bronkus berjalan ke arah bawah dan samping menuju paru-paru dan bercabang menjadi 2, yaitu bronkus kanan dan bronkus kiri. Bronkus kanan mempunyai diameter lumen lebih lebar, ukurannya lebih pendek dan posisi lebih vertikal. Letak sedikit lebih tinggi dari arteri pulmonalis serta mengeluarkan sebuah cabang utama yang melintas di bawah arteri yang disebut bronkus kanan lobus bawah. Sedangkan bronkus kiri memiliki ukuran lebih panjang, diameter lumennya lebih sempit dibandingkan bronkus kanan dan melintas di bawah arteri pulmonalis sebelum dibelah menjadi beberapa cabang yang berjalan ke lobus atas dan ke bawah. Cabang utama bronkus kanan dan kiri bercabang lagi menjadi bronkus lobaris, kemudian menjadi lobus segmentalis. Bronkus lobaris ini bercabang terus menjadi bronkus yang lebih kecil dengan ujung cabangnya yang disebut bronkiolus. Selanjutnya yaitu bronkiolus. Bronkiolus ini merupakan segmen saluran konduksi yang terdapat di dalam lobulus paru. Bronkiolus tidak mempunyai tulang rawan maupun kelenjar dalam mukosanya, tetapi rongganya masih mempunyai silia dan di bagian ujung mempunyai epitelium berbentuk kubus bersilia. Selain silia, bronkiolus juga menghasilkan mukus yang berfungsi sebagai pembersih udara. Epitelnya adalah epitel bertingkat semu silindris bersilia dengan sel goblet. Mukosanya berlipat dan otot polos yang mengelilingi lumennya itu relatif banyak. Pada bronkiolus terdapat sel clara. Sel-sel ini tidak mempunyai silia pada daerah apikalnya. Terdapat kelenjar sekretorik dan diketahui mensekresi glikosaminoglikon yang mungkin melindungi lapisan bronkiolus. Lamina propria sebagian besar terdiri atas otot polos dan serat elastin. Bronkiolus juga memperlihatkan daerah-daerah spesifik yang dinamakan badan neuropitel. Badan ini dibentuk oleh kumpulan 80 sampai 100 sel yang mengandung granul sekresi dan menerima ujung saraf kolinergik. Fungsinya belum diketahui. Namun, badan-badan ini mungkin adalah kemoreseptor yang bereaksi terhadap perubahan komposisi gas dalam jalannya napas. Selanjutnya yaitu alveolus. Alveolus ini dikelilingi kapiler-kapiler darah yang dibatasi oleh membran alveoli kapiler
tempat terjadinya pertukaran O2 dan CO2 atau pernapasan eksternal. Alveolus ini merupakan struktur berongga tempat pertukaran gas, oksigen, dan karbon dioksida antara udara dan darah. Septum interalveolar memisahkan dua alveolus yang berdekatan. Septum tersebut terdiri atas dua lapis epitel gepeng tipis dengan kapiler, fibroblast, serat elastin, retikulin, matriks, dan sel jaringan ikat. Terdapat sel alveolus tipe 1 yang melapisi 97% permukaan alveolus. Fungsinya untuk membentuk sawar darah dengan ketebalan yang dapat dilalui gas dengan mudah. Sitoplasmanya mengandung banyak vesikel pinositotik yang berperan dalam penggantian surfaktan atau yang dihasilkan oleh sel alveolus tipe 2 dan pembuangan partikel kontaminan kecil. Antara sel alveolus tipe 1 dihubungkan oleh desmosom dan taut kedap yang mencegah perembesan cairan dari jaringan ke ruang udara. Sel alveolus tipe 2 tersebar di antara sel alveolus tipe 1. Keduanya saling melekat melalui taut kedap dan desmosom. Sel tipe 2 tersebut berada di atas membran basal, berbentuk kuboid dan dapat bermitosis untuk mengganti dirinya sendiri dan sel tipe 1. Sel tipe 2 ini memiliki ciri mengandung badan lamela yang berfungsi menghasilkan surfaktan paru yang menurunkan tegangan alveolus paru. Baik, selanjutnya yaitu materi tentang mekanisme pernapasan. Mekanisme sistem pernapasan dalam mengambil napas ke dalam tubuh dan membuang napas ke udara dilakukan dengan dua cara pernapasan, yakni pernapasan dada dan pernapasan perut. Yang pertama, pernapasan dada atau costal breathing. Pernapasan dada adalah pernapasan yang melibatkan otot antar tulang rusuk. Otot antar tulang rusuk keluar berkontraksi atau mengerut. Tulang rusuk terangkat ke atas. Rongga dada membesar yang mengakibatkan tekanan udara dalam dada kecil sehingga udara masuk ke dalam badan. Mekanismenya dapat dibedakan sebagai berikut. Yang pertama, fase inspirasi. Fase ini merupakan berkontraksinya otot antar tulang rusuk sehingga rongga dada membesar. Akibatnya, tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk ke paru-paru. Kemudian fase ekspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot antar tulang rusuk ke posisi semula, yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida akan keluar. Yang kedua adalah pernapasan perut atau diaphragmatic breathing. Pernapasan perut adalah pernapasan yang melibatkan otot diafragma. Otot diafragma pada perut mengalami kontraksi. Diafragma mendatar. Volume rongga dada menjadi besar yang mengakibatkan tekanan udara pada dada mengecil, sehingga udara masuk ke paru-paru. Mekanismenya dapat dibedakan menjadi sebagai berikut. Yang pertama, fase inspirasi. Fase ini merupakan berkontraksinya otot diafragma sehingga rongga dada membesar. Akibatnya tekanan dalam rongga dada menjadi lebih kecil daripada tekanan di luar, sehingga udara luar yang kaya oksigen masuk ke paru-paru. Kemudian fase ekspirasi. Fase ini merupakan fase relaksasi atau kembalinya otot diafragma ke posisi semula yang diikuti oleh turunnya tulang rusuk sehingga rongga dada menjadi kecil. Sebagai akibatnya, tekanan di dalam rongga dada menjadi lebih besar daripada tekanan luar, sehingga udara dalam rongga dada yang kaya karbon dioksida akan keluar. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Pada sistem pernapasan atau respirasi ini pastinya memiliki gangguan atau penyakit pada sistem pernapasan. Pada gangguan yang pertama atau penyakit yang pertama pada sistem respirasi yaitu asfiksia.
Asfiksia ini merupakan sebuah gangguan dalam pengangkutan oksigen ke jaringan tubuh yang disebabkan terganggunya fungsi paru-paru, pembuluh darah, ataupun jaringan tubuh. Asfiksia ini disebabkan oleh adanya bakteri Diplococcus pneumonia, sehingga alveolus terisi oleh cairan limfe atau cairan limfa. Nah, penyebab lainnya itu adanya gas racun karbon monoksida, yang telah kita ketahui bahwa karbon monoksida ini memiliki daya ikat terhadap hemoglobin jauh lebih besar daripada oksigen. Akibatnya, tubuh ini akan kekurangan oksigen yang diperlukan untuk proses oksidasi zat makanan. Kondisi asfiksia ini bisa mengakibatkan penurunan kesadaran dan bahkan bisa mengancam nyawa penderitanya. Asfiksia tadi kan sudah disebutkan ada beberapa penyebabnya kan, ada karena gas beracun dan karena bakteri. Tetapi ada juga penyebab umum yang bersifat darurat sehingga penanganan perlu segera dilakukan. Jadi terjadinya asfiksia ini saat menarik nafas, oksigen dari udara akan masuk ke paru-paru melalui hidung dan mulut. Selanjutnya, oksigen masuk ke dalam pembuluh darah kecil atau kapiler dan dibawa oleh sel darah merah menuju jantung untuk disebarkan ke seluruh jaringan tubuh. Apabila proses ini terganggu, maka terjadilah kondisi yang disebut asfiksia. Untuk selanjutnya ada pneumonia atau paru-paru basah. Adalah infeksi yang mengakibatkan peradangan pada kantong-kantong udara di salah satu atau di kedua paru-paru. Pada penderita pneumonia, sekumpulan kantong-kantong udara kecil di ujung saluran pernapasan dalam paru-paru atau disebut alveoli akan meradang dan dipenuhi cairan atau nanah. Akibatnya, penderita mengalami sesak nafas, batuk berdahak, demam, atau menggigil. Pneumonia ini bisa disebabkan oleh infeksi virus, bakteri, atau jamur. Untuk selanjutnya ada hipoksia atau adenoid. Hipoksia adalah kondisi kurangnya pasokan oksigen di sel dan jaringan tubuh untuk menjalankan fungsi normalnya. Hipoksia merupakan kondisi berbahaya karena dapat mengganggu fungsi otak, hati, dan organ lainnya dengan cepat. Hipoksia dapat terjadi bila terdapat gangguan dalam sistem transportasi oksigen dari mulai bernapas sampai oksigen tersebut digunakan oleh sel tubuh. Hipoksia terjadi karena jaringan tubuh membutuhkan oksigen yang cukup, keadaan yang menghambat sirkulasi udara di paru-paru juga dapat menyebabkan hipoksia. Untuk gangguan atau penyakit selanjutnya disebabkan oleh peradangan atau inflammation. Yang pertama ada sinusitis. Sinusitis adalah infeksi dan pembengkakan pada sinus akibat adanya penyumbatan di dalamnya. Sinus ini kan merupakan rongga kecil yang saling terhubung melalui saluran udara di dalam tulang tengkorak. Sinus terletak di bagian belakang tulang dahi, bagian dalam struktur tulang pipi, kedua sisi batang tubuh, dan di belakang mata. Gejala pada sinusitis, pembengkakan di sekitar mata, nyeri pada bagian wajah, ingus berwarna kuning kehijauan, dan menurunnya fungsi indera penciuman. Sinusitis ini disebabkan oleh infeksi bakteri. Kondisi ini lebih rentan dialami oleh perokok, penderita alergi, atau orang yang sering berenang. Sinusitis juga dapat dipicu oleh kondisi medis tertentu, misalnya polip hidung atau rinitis alergi. Terkadang, gejala sinusitis bisa mirip dengan migrain. Peradangan selanjutnya yaitu tonsilitis. Adalah kondisi di mana amandel mengalami peradangan atau inflamasi. Radang amandel ini merupakan infeksi pada amandel
yang kadang mengakibatkan sakit tenggorokan dan demam. Pada umumnya, gejala amandel akan disertai pembengkakan pada amandel berupa warna kemerahan. Kemudian dalam beberapa hari, jika tidak diobati, warna kemerahan tersebut akan berubah menjadi bercak putih yang lama-kelamaan akan berubah menjadi kuning berisi cairan nanah. Nah, gejala amandel yang lainnya yang dapat dikenali itu merah atau bengkak amandel, putih atau kuning pada amandel, tender, kaku, dan atau leher bengkak. Kemudian sakit tenggorokan, sulit menelan makanan, batuk, sakit kepala, sakit mata, tubuh sakit, otalgia atau nyeri pada telinga, demam, panas dingin, hidung tersumbat, disertai pilek. Nah, tonsilitis ini disebabkan oleh bakteri dan virus dan akan disertai dengan gejala sakit telinga saat menelan, bau mulut, dan air liur bersama dengan radang tenggorokan, serta demam. Dalam hal ini, permukaan tonsil mungkin merah cerah atau memiliki lapisan putih keabu-abuan, sedangkan kelenjar getah bening di leher akan membengkak. Untuk selanjutnya ada faringitis. Adalah suatu penyakit peradangan yang menyerang tenggorokan atau hulu kerongkongan yang biasa disebut dengan faring. Kadang juga disebut sebagai radang tenggorok. Radang tenggorokan ini ditandai dengan tenggorokan terasa nyeri, gatal, dan sulit menelan. Faringitis umumnya disebabkan oleh infeksi virus. Beberapa jenis virus yang bisa menyebabkan faringitis adalah influenza, rhinovirus, dan Epstein-Barr. Walaupun lebih sering disebabkan oleh infeksi virus, infeksi bakteri golongan Streptococcus juga bisa menyebabkan faringitis. Faringitis ini biasanya baru menimbulkan gejala sekitar 2-5 hari setelah penderita terkena infeksi. Beberapa gejala yang dapat timbul saat seseorang menderita faringitis antara lain nyeri atau sakit tenggorokan, gatal pada tenggorokan, sulit menelan, demam, sakit kepala, pegal linu, mual muntah, dan pembengkakan di leher depan. Selain itu, gejala lain yang bisa timbul adalah suara parau dan batuk. Jika infeksi meluas ke amandel atau tonsil, maka bisa terjadi peradangan dan pembengkakan pada amandel. Selain faringitis, ada juga laringitis. Laringitis ini adalah peradangan yang terjadi pada laring, yaitu bagian dari saluran pernafasan di mana pita suara berada. Kondisi ini bisa disebabkan oleh penggunaan laring yang berlebihan, iritasi, atau infeksi. Laringitis biasanya ditandai dengan gejala berupa sakit tenggorokan, batuk, demam, suara serak, atau bahkan kehilangan suara. Peradangan selanjutnya ada bronkitis. Adalah peradangan yang terjadi pada saluran utama pernapasan atau bronkus. Bronkus sendiri berfungsi sebagai saluran yang membawa udara dari dan menuju paru-paru. Seseorang yang menderita bronkitis biasanya ditandai dengan munculnya gejala batuk yang berlangsung selama 1 minggu atau lebih. Gejala bronkitis ini kan tadi ya batuk, kemudian disertai sesak nafas dan sakit tenggorokan. Pada kasus yang parah, batuk dapat menyebabkan nyeri dada, bahkan penurunan kesadaran. Bronkitis ini disebabkan oleh infeksi virus dan lebih rentan menyerang perokok dan orang yang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah. Yang terakhir ada peradangan pleurisi atau pleuritis. Peradangan pleuritis ini adalah peradangan pada selaput pembungkus organ paru-paru atau pleura. Dapat dilihat pada gambar perbedaan antara pleura yang terinfeksi dan tidak.
Pleura tadi kan merupakan selaput tipis yang berperan menjaga paru-paru agar tidak bergesekan dengan dinding rongga dada. Nah, di antara kedua lapisan paru-paru ini atau di antara kedua pleura ini terdapat cairan pleura yang berfungsi sebagai pelumas dan membantu mengurangi gesekan saat bernafas. Penyebab pleuritis ini terjadi ketika pleura iritasi dan meradang. Peradangan ini membuat pleura membengkak dan cairan pleura menjadi lengket. Kondisi ini akan menimbulkan nyeri dada setiap kali kedua lapisan pleura bergesekan, yaitu saat paru-paru mengembang atau menarik nafas. Nah, salah satu penyebab pleuritis adalah infeksi, baik infeksi virus, bakteri, maupun jamur. Misalnya, virus influenza. Selain infeksi, pleuritis atau pleurisi juga dapat disebabkan oleh penyakit autoimun, gangguan pada organ paru, kanker paru, cedera di bagian tulang rusuk, penyakit keturunan seperti anemia sel sabit. Itu juga dapat menyebabkan penyakit pleuritis. Nah, untuk gangguan atau penyakit selanjutnya ada TBC atau tuberkulosis yang juga dikenal dengan TB. Adalah penyakit paru-paru akibat bakteri Mycobacterium tuberculosis. TBC akan menimbulkan gejala berupa batuk yang berlangsung lama, lebih dari 3 minggu. Biasanya berdahak dan terkadang mengeluarkan darah. Selain gejalanya batuk, TBC ini memiliki beberapa gejala lain, seperti demam, lemas, berat badan turun, tidak nafsu makan, nyeri dada, dan berkeringat di malam hari. Gangguan atau kelainan atau penyakit pada sistem pernafasan yang terakhir adalah asma. Kalian pasti sudah tahu, karena penyakit asma ini sudah umum banget gitu. Sudah sangat umum. Asma adalah terjadinya sebuah penyempitan saluran pernafasan atau hipersensitivitas bronkiolus terhadap benda asing atau stimulan lain. Penyakit ini menyebabkan rasa sesak di dada, batuk-batuk, dan susah bernafas. Nah, gambar yang di sampingnya ini merupakan perbedaan antara saluran yang masih sehat, dan saluran yang Nah, pada gambar yang ini kan ada 2 gambar. Yang pertama, yang di sebelah kiri ini merupakan saluran yang masih bagus gitu, saluran yang sehat. Sedangkan saluran yang di sebelahnya ini merupakan saluran yang sudah terinfeksi atau yang sudah terkena oleh penyakit asma. Jadi kan pada asma ini, ketika paru-paru teriritasi, maka otot-otot saluran pernafasan penderita asma akan menjadi kaku dan membuat saluran pernafasan tersebut menyempit. Selain itu, akan terjadi peningkatan produksi dahak yang menjadikan napas terasa berat. Cukup sekian materi pada kelompok 6 ini. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam hal materi ataupun penyampaian. Dan jika masih ada yang tidak dimengerti, boleh bertanya di Vclass ataupun bisa personal chat ke anggota kelompok 6. Terima kasih sudah menyaksikan dan menyimak dari awal video sampai akhir. Semoga ilmunya dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.